Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha, guru SMK Negeri 1 Balikpapan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK UINSI Samarinda. Berikut ini praktek video pembelajaran kelas 12 dengan materi bekerja keras dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Ya, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah. Oke, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar, Ibu cek dulu kehadirannya dan mohon untuk on kamera agar Ibu semakin kenal, semakin hafal kalian semuanya, ya. Bella, Ibu Dava, Devan, Hadir, Bu. Devan, alhamdulillah sudah hadir. Farel, Husen, Rainaldi, oke. Hadir, Bu. Reza, oke. Robi, Hadir. oke. Nah, biar semangat pagi ini kita ice breaking dulu ya. Nah, biar semangat pagi ini kita ice breaking dulu. Nanti ketika ice breaking jangan lupa untuk ikutin gerakan kepala dan tangan, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, pada pekan lalu kita sudah belajar membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Nah, pada pertemuan kali ini pembelajaran kita yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat, ya. Oke, adapun untuk tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, ya. Nah, ini silakan Ibu minta tolong kepada Devan untuk membacakan indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensi. 351 menganalisis makna bekerja keras dan bertanggung jawab. 352 menganalisis cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. 353 menganalisis hikmah dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran. Ibu minta kepada Devan Pratama. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring siswa dapat 1.
meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menganalisis makna bekerja keras dan bertanggung jawab. 4. Menganalisis cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab. 5. Menganalisis hikmah dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Devan. Oke. Yang berikutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, nah kita tadarus dulu ya. Nah, surat yang kita baca ada 2, surat At-Taubah dan surat Al-Fussilat. Sekarang surat At-Taubah dulu, tirukan bacaan Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturabbuna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Sayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Fussilat ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Tad'una ilaihi wa fi adanina waqarun wa min bainina تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Shadaqallahul azim. Semoga setelah tadarus menambah keberkahan semangat kita, belajar kita, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Oke. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah dalam menjalani kehidupan ini kita itu manusia itu memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari yang harus dipenuhi, ya, misalkan makan, minum, kemudian tempat tinggal untuk berteduh dan yang lainnya. Dan Allah itu dengan rahmatnya menurunkan rezeki kepada kita. Namun Allah memberikan rezeki kepada kita itu tidak dengan tiba-tiba, tapi dengan menebarkannya di muka bumi ini, yang mana selanjutnya kita itu manusia diberikan kemampuan untuk mencarinya. Ya, yaitu makanya kita diperintahkan untuk bekerja. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang bekerja keras dan juga bertanggung jawab, ya. Oke. Nah, ini ada sebuah video, ya. Silakan diperhatikan, disimak video ini yang berhubungan dengan bekerja keras, ya. Nanti dianalisis, dikomentari apa sih yang kita bisa ambil dari video berikut ini. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, dari tampilan video tadi siapa yang bisa mengkritisi? Seseorang yang lebih bekerja menggunakan akal daripada ototnya. Oke, si siapa itu? Yang berotot tadi, Bu. Oke. Jadi menurut Robi bagusnya yang seperti apa? Bagusnya ya bekerja yang kayak yang orang yang kurus tadi. Oke, bagus. Yang lain? Yang lain? Ada komentar lagi? Oke. Jadi kalau kita tadi sudah menyaksikan di situ ada si Embro dan si Pipo. Kalau kita lihat mereka itu sama-sama berjuang ya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya dengan bekerja keras. Cuma ada perbedaan dari keduanya ya. Kalau si Endro dia semangat bekerja ya, tapi dia mengandalkan kekuatan otot tubuh yang dia miliki ya. Jadi dengan mengangkat ember dari sumber mata air sampai ke penampungan atau sampai di desa ya. Nah, sedangkan si Pipo dia juga bekerja keras, tapi dia itu memiliki ide atau gagasan yang cemerlang ya. Nah, untuk bisa memberikan inovasi terobosan yang dia tidak hanya mengandalkan kekuatan otot tubuh kita aja gitu ya. Nah, jadi di sini si Pipo ini kerja cerdas. Nah, dia berpikir dengan kerja cerdas, akhirnya menemukan sebuah gagasan, ide untuk membuat saluran pipa. Jadi nggak perlu kita susah-susah mengangkat pakai tenaga kita secara manual, tapi bisa digunakan dengan menggunakan pipa. Memang itu butuh waktu yang lama gitu kan, tapi hasilnya Masya Allah menjanjikan gitu ya. Makanya si Endro itu diibaratkan itu adalah embro gitu, ember ya. Kalau si Pipo, nah itu tadi diibaratkan adalah manusia pipa. Nah, oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bekerja, jadi kalau bisa bukan hanya mengandalkan fisik tenaga, tapi kalau bisa kita punya ide gagasan ya yang cemerlang, yang kerja cerdas, ya. Oke, itu tentang video tadi ya. Oke, yang berikutnya, karena materi kita itu ada bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Nah, ini sudah Ibu susun kelompok ya. Ini ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi. Nah, oke, silakan berdiskusi, yaitu menganalisis makna bekerja keras dan tanggung jawab. Kelompok 2 menganalisis cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Kelompok 3 menganalisis hikmah bekerja keras dan tanggung jawab. Kelompok 4 menganalisis manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, tadi kan sekilas sudah ada gambaran ya bagaimana bekerja keras dan apa itu tanggung jawab. Itu sudah ada gambaran ya. Oke. Sudah tahu kelompoknya? Coba itu ada room breakout ya? Ada, Bu. Iya, Bu. Nah, bisa nggak kalian masuk di room breakout? Ya. Ya.
Recording in perkembangan progress. diskusinya. Jangan lupa habis ini dipresentasikan. Iya, Bu. Oke. Yang keempat. Oke, Assalamualaikum kelompok 4. Luar biasa diskusinya. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa dipresentasikan ya untuk kelompok 4 ya. Oke, Alhamdulillah sudah bergabung lagi di room pertama setelah tadi berdiskusi. Sekarang sudah siap ya presentasi hasil diskusinya tadi? Nah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang menganalisis makna, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Ayo, siapa yang mewakili? Silakan. Kalau sudah siap di share screen lebih bagus lagi. Jadi temannya bisa. Ya, Bu. Serdi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitriani dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang menganalisis makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna bekerja keras. Apa itu bekerja keras? Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras merupakan bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Tentu, orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang. Maafkan, terima kasih. Oke, terima kasih, Bella. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1, Masya Allah. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 tentang makna dari tanggung jawab dan kerja keras? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu, cukup jelas. Oke, benar sekali ya. Jadi kerja keras itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita impikan, cita-citakan, tapi harus disertai dengan doa, ya, ikhtiar, ya, doa dan serah diri kepada Allah. Nah, oke. Nah, itu untuk bekerja keras. Nah, dalam Islam ya, dalam Islam kita itu memang diperintahkan untuk bekerja keras ya dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sebaliknya Islam itu membenci umatnya kalau berpangku tangan, malas-malesan, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Nah, ya. Nah, itu Islam sangat membenci itu. Ya, jadi kita itu harus punya motivasi, punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Ya, jadi semua pekerjaan apapun, jika niat usaha kita itu baik, niat kita baik, usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ya, nah itu, oke. Nah untuk bekerja keras, untuk tanggung jawab. Ya. Nah, tanggung jawab ini adalah kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban, ya, untuk memenuhi kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, ya. Oke. Sekarang lanjut kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Zaki Ramdhani. Saya mewakilkan dari kelompok 2 ya untuk menganalisis cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi cara-cara bekerja keras yang pertama bisa menanamkan keimanan yang kuat
pada diri agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan-setan laknatullah saat menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, beli aplaus untuk kelompok 2. Oke, ada yang mau bertanya tentang bagaimana sih cara-cara kita bekerja keras dan bertanggung jawab? Ada pertanyaan? Bu. Oke. Yang jelas cara yang pertama adalah kita harus memotivasi diri kita, menyemangati diri kita, punya tekad yang kuat ya, tekad yang kuat untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Jadi kalau mau hasil yang baik ya harus dengan kerja keras, usaha yang luar biasa. Gitu. Insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati karena dengan usaha yang luar biasa ya. Kemudian dengan tanggung jawab kita itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita itu bertindak ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan nanti harus kita pertanggungjawabkan. Ada firman Allah dalam surat Al-Mudatsir, "Kul nasim bima kasabat rohina." Tiap-tiap diri ya, tiap-tiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, Oke, lanjut kelompok 3. Lanjut untuk kelompok 3, siapa yang mau presentasi hasil diskusinya tadi? Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adrevi. Saya Muhammad Adrevi mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis hikmah bekerja keras dan tanggung jawab. Selanjutnya, hikmah bekerja keras. A. Dapat mengembangkan kemampuan diri seperti bakat yang dimiliki, minat pada sesuatu, atau potensi lain yang dimiliki. B. Dapat membentuk diri agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan. C. Mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. D. Meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat. E. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Hikmah yang diperoleh orang yang bekerja keras antara lain: A. Pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya. B. Mendapatkan hasil yang memuaskan. C. Dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan baik. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus juga untuk kelompok 3 dong. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ayo, siapa yang mewakili untuk presentasi hasil diskusinya tadi? Untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan co-host. Selanjutnya, manfaat bekerja keras. Yang pertama, seseorang yang bekerja keras dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri, baik itu minat dan bakat, pengetahuan, ataupun keterampilan. Yang kedua, kerja keras akan membentuk pribadi seseorang menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, bekerja keras akan mengangkat martabat seorang dan menjauhkan dari kehinaan seperti meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, artinya sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bekerja keras menjadi jalan untuk memperbaiki kualitas hidup juga kesejahteraan. Yang kelima, bekerja keras juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kerja keras adalah perilaku terpuji yang diganjar dengan pahala. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, manfaat tanggung jawab. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sifat khianat. Yang keempat, orang-orang akan cepat merasa nyaman saat berada di dekat sosok bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tanggung jawab merupakan salah satu kunci kesuksesan. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di atas dulu untuk kelompok 4. Oke, luar biasa. Oke, dari presentasi teman-temannya tadi, kelompok 1, 2, 3, dan 4, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, sedikit ya. Jadi gini, dalam bekerja itu kita harus mampu membagi waktu untuk dunia dan akhirat, ya. Jadi umat Islam itu wajib mempersiapkan diri untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Ya, namun tidak boleh melalaikan diri kita sebagai manusia yang harus memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup kita ya untuk kelangsungan hidup di dunia. Ya, jadi bekerja untuk dunia wajib seimbang dengan beribadah di akhirat. Ya, jadi kita ya boleh kita bekerja mencari nafkah, menuntut ilmu, kemudian belajar, menjalankan tugas dan lain sebagainya, tapi jangan sampai lupa kewajiban kita untuk beribadah, persiapan kita di akhirat. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan berbuat baiklah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Ya, jadi di sini kita tuh harus seimbang, balance antara dunia dengan akhirat. Jadi jangan hanya kita bekerja untuk dunia, tapi tidak memikirkan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, oke. Nah, kemudian dalam riwayat lain Imam Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat agar tidak mencari jalan termudah dalam bekerja, misalkan dengan jalan meminta-minta. Kenapa? Karena orang yang saat di dunia itu memilih pekerjaannya itu mencari pekerjaannya dengan cara meminta-minta, maka nanti pada hari akhir akan dibalas dengan meminta-minta panasnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, adapun dalil tentang bekerja keras itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Oke, jadi di sini kita harus senantiasa bersemangat, punya etos kerja yang baik, yang harus kita terapkan yaitu dalam bekerja. Ya, nah ada 4 prinsip bekerja, yang mana prinsip ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ada 4 prinsip kita dalam bekerja. Yang pertama, bekerja secara halal. Jadi kita nggak boleh malu dengan pekerjaan kita, ya. Apalagi itu pekerjaan yang Masya Allah di mata Allah itu diridhoi, gitu kan. Jadi jangan pernah malu. Kita harus bekerja. Yang penting kita harus bekerja. Yang penting pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal. Itu yang paling utama, ya. Oke. Yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Jadi kita harus bekerja supaya tidak menjadi beban orang lain. Ya, walaupun orang tua kita kaya, keluarga kita kaya raya, tetap kita harus berjuang untuk bekerja, ya. Jangan hanya mengandalkan orang lain, ya. Oke. Orang enggak. Ketika dari SMK, kuliah kan harus bekerja, ya. Yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, itu salah satu tanggung jawab juga, ya. Apalagi
apalagi nanti kalian nih sebagai kepala keluarga, nah itu harus bertanggung jawab menafkahi kebutuhan keluarga, anak, istri, dan jangan lupa juga orang Recording in progress. ada orang lain dengan kita bersedekah, berinfak, berzakat, itu ada hak orang lain ya. Nah, supaya berkah rezeki kita, maka kita harus berbagi, senantiasa beramal dengan sedekah ya. Nah, itu tambah tambah berkah lah insya Allah rezeki kita ya. Oke, Ibu coba saya screen lagi. Oke. Ini ada sebuah dalil, kelihatan ya? Ini ada sebuah dalil hadis dari riwayat Bukhari. Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Nah, jadi pekerjaan yang bagus itu adalah dari hasil usaha kita sendiri, ya. Nah, kita usaha Nabi kita itu pekerjaannya kan seorang pedagang, ya kan? Nah, seorang pedagang itu kan usaha dari usaha sendiri ya. Nah, dia berdagang. Jadi kita nggak boleh malu ya dalam bekerja. Apapun itu pekerjaannya harus kita lakukan dengan semangat dan dengan rasa tanggung jawab. Ya, yang penting pekerja itu halal, ya, dan kita niatkan itu karena Allah, ya. Jadi kita niatkan kita bekerja itu karena Allah. Nah, di sini bekerja ini bukan melulu tentang untuk mencari nafkah ya, tapi menuntut ilmu. Kita belajar, ya, kita belajar menuntut ilmu, kita melaksanakan ibadah, itu bagian dari bekerja juga, gitu. Yang harus kita niatkan lillahi ta'ala, niat karena Allah, ya, supaya nanti bernilai ibadah dan ada pahala dari Allah, ya. Oke. Kemudian itu tentang bekerja keras. Sekarang Ibu lanjutkan tentang tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab itu adalah bagian dari ajaran Islam, yaitu yang disebut mas'uliyah, ya, mas'uliyah. Mas'uliyah. Yang artinya bahwa setiap manusia apapun statusnya ya, nanti yang bertanya kepada dirinya adalah apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu dan ambisi pribadi. Jadi manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka pasti dia bertanggung jawab pada yang lain. Ya, jadi tanggung jawab ini bisa diartikan adalah perwujudan dari kewajiban. Adapun dalil tentang tanggung jawab itu adalah surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintain pertanggungjawabannya, ya. Ya, termasuk di surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya bahwa tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, ya. Itu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena walaupun bagaimanapun kita bekerja keras, namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk diri kita maupun orang lain. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Bu. Oke, ada yang tanya? Tadi yang bekerja keras harus didengarkan tanggung jawab itu seperti bagaimana, Bu? Oke,
Jadi jadi gini, keterkaitan antara bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Jadi bekerja keras itu harus disertai dengan tanggung jawab. Jika tidak, maka yang kita lakukan tidak akan berkah, ya. Tidak akan berkah. Jadi kita itu harus semangat dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau kita bekerja keras tapi tidak ada rasa tanggung jawabnya, nah itu ada yang kurang gitu kan. Itu ada yang kurang. Ada yang kurang ya. Ya tadi tidak akan ada keberkahan gitu. Jadi cuma bekerja aja tapi rasa tanggung jawab niat dalam diri kita itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang ini agar kita itu tidak mengalami ya kegagalan, kerugian baik untuk diri sendiri atau itu. Nah, dari sini kita itu harus banyak belajar dari kehidupan semut ya. Semut itu hewan yang hidup berkelompok di dalam tanah, kemudian dia membuat liang dan ruang yang bertingkat sebagai rumah serta gudang tempat penyimpanan makanan di musim dingin. Jadi semut ini, masya Allah, semut ini adalah semut ini adalah hewan yang bekerja keras. Semut itu kuat, semut itu cepat melihat peluang. Nah di sini kita itu harus belajar dari semut, ya, yang punya etos kerja, semangat dan luar biasa. Oke? Nah, dari pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tentang bekerja keras dan tanggung jawab? Halo? Nes? Ya, Bu. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Zaki? Ya, Bu. Menurut saya dalam bekerja harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan yang diinginkannya. Dan dalam bekerja, umat Islam itu harus pandai membagi waktu untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dan umat Islam wajib mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan akhirat, tetapi boleh melalaikan kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup di dunia. Dan setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kerja keras dan tanggung jawab merupakan akhlakul karimah yang harus dimiliki setiap muslim agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhiratnya. Itu saja sepertinya, Bu. Oke, terima kasih Zaki. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya, untuk senantiasa bersemangat dalam bekerja dan tidak lupa juga bertanggung jawab, disertai dengan tanggung jawab. Oke, sebelum kita tutup, kita baca dulu sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.